Saudara, hari ini topik saya udah sampai Roma 2, yaitu saya beri judul moralisme tanpa moralitas. Yang sebelumnya adalah reaksi berantai yang mematikan, ya. Nah, nanti saya jelaskan ada 3 macam dosa, yaitu pertama adalah pemberontakan tanpa pengekangan, yaitu reaksi berantai yang mematikan. Yang kedua adalah moralisme tanpa moralitas. Yang ketiga adalah agama tanpa hubungan. Ya, saya mulai ya. Saya mulai dengan Roma 2 ayat 1 sampai 5. Perhatikan baik-baik dia punya firman Tuhan ini. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga, adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ya, nah saudara, kita dalam firman ini dikatakan bahwa menghakimi orang lain sebenarnya menghakimi diri sendiri, karena kita juga berbuat salah seperti orang yang bersalah, ya. Jadi di sini seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, menghakimi orang lain berupa dengan balok dan selumbar. Matius 7 ayat 1, janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Ini contohnya seperti ini ya saudara ya. Nah, sebenarnya mereka itu menyangkal penghakiman Tuhan ya, dengan mau menghakimi diri sendiri, yaitu dengan pertama menyetujui dosa orang lain. Roma 1 ayat 32, sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan hukum Allah bahwa setiap orang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya, ya, dengan mengutuk dosa orang lain. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Yang menilai hukum, Yakobus 4 ayat 11 sampai 12, saudara-saudaraku, janganlah kamu saling menfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum. Ya, orang yang memfitnah saudaranya sebenarnya ia telah mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Ya, jadi kita seolah-olah adalah hakim hukum. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Yesus siapa? Yesus Kristus. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Oke. Penilaian berdasarkan kebenarannya. Roma 2 ayat 2, sekarang kita tahu bahwa penghakiman Tuhan terhadap mereka yang melakukan hal-hal seperti itu didasarkan pada kebenaran. Jadi ketika Anda, seorang manusia biasa, menghakimi mereka, namun melakukan hal yang sama, apakah Anda pikir Anda akan lolos dari penghakiman Tuhan? Ya, dan juga di Yohanes 8 ayat 7 sampai 11. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri dan berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa,
hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis ke tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri kepadanya. Hai perempuan, di manakah mereka? Tidakkah ada seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan, kata Yesus. Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Mulai dari sekarang, ya. Nah, saudara, semua orang itu jatuh dalam dosa. Ya, ada 3 jenis orang berdosa. Yang pertama adalah pemberontak tanpa pengekangan, yang kita sudah belajar di Roma 1 ayat 18 ayat 32, di mana mereka itu tidak mengakui Tuhan, akhirnya seenaknya berdosa, ya. Nah, tipe orang berdosa kedua adalah moralisme tanpa moralitas. Mereka melakukan hal yang sama, cuman tidak ditampilkan di dalam kepada orang lain, tapi mereka itu selalu menghakimi orang lain, nunjuk orang lain. Nah, disinilah Roma 2 ayat 1 sampai 16 saya beri judul moralisme tanpa moralitas. Jadi orang nunjuk itu sebenarnya adalah orang yang tidak bermoral juga, karena tidak ada orang yang benar-benar bermoral. Karena apa? Semua orang jatuh ke dalam dosa. Hanya satu orang yang bisa menghakimi kita, itu orang yang tanpa dosa. Siapa dia? Yesus Kristus, ya. Semua orang jatuh dalam dosa, jangan menghakimi. Roma 3 ayat 9 sampai 12. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Ya, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ya, termasuk saya, Eko, ya, Yanti, Joan, semua berdosa, ya. Cuman gak ketahuan aja dosanya apa. Masing-masing kita ada dosa, ya. Kalau bisa kita sadar bahwa kita berdosa, ya kita jangan tunjuk orang lain. Yang kita bisa lakukan adalah kita cuman beritakan kebenaran, oke? Nah, sekarang saya kasih satu perumpamaan, ya. Siapa yang lebih mendekati bulan? Ya, seorang dengan kursi roda di permukaan laut, ya, Anda bayangkan ya, atau pendaki hebat di Gunung Everest, ya, siapa yang lebih dekat dengan bulan? Ya, pendaki gunung mungkin merasanya, gua lebih unggul, saya lebih dekat dengan bulan daripada orang yang terikat di kursi roda. Tetapi hanya sampai dia menyadari bahwa dia tidak memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mencapai bulan. Jadi walaupun orang yang di puncak Gunung Everest itu merasa dia lebih hebat daripada orang yang di kursi roda di bawah laut, lebih mendekati bulan, tapi kedua-duanya itu tidak mempunyai kemungkinan untuk mencapai bulan, saudara. Ya, berdiri di samping satu yang lain, pemanjat mungkin terlihat lebih hebat daripada orang yang duduk di kursi roda. Tetapi jika dilihat dari langit, dilihat dari bulan, keduanya sama-sama kecil dan sangat jauh. Jika Anda ingin mencapai bulan, Anda tidak perlu pelajaran memanjat, Anda membutuhkan roket. Nah, begitu pula untuk mencapai kemuliaan Tuhan, Anda tidak membutuhkan pelajaran tentang perilaku yang lebih baik. Anda membutuhkan juru selamat, tidak membantu menilai orang lebih buruk daripada Anda sendiri. Semua telah berdosa dan gagal mencapai kemuliaan Tuhan. Kita gagal begitu jauh sehingga kita tidak ada bedanya jika satu orang sedikit lebih baik daripada yang lain. Ya, kita perlu berada di dalam Kristus untuk pergi ke surga, untuk menikmati kemuliaan Tuhan. Jadi jangan kita sombong, kita seperti yang pemanjat udah memanjat Gunung Everest, tetap kalian gak bisa ke bulan. Gak ada bedanya sama orang di kursi roda di tepi laut. Karena untuk ke bulan Anda butuh roket. Nah, tidak peduli ada perilaku sebaik apapun, Anda tetap tidak bisa masuk ke surga. Anda butuh juru selamat. Oke? Maksudnya di sini, ya. Nah,
Nah, di sini banyak yang tidak setuju dengan siapa yang Paulus ajak bicara di Roma 2 ayat 1 sampai 16 ya. Berapa orang berpikir dia berurusan dengan penyembahan berhala yang tidak melakukan dosa yang disebutkan di 1 ayat 18 sampai 32, yaitu orang yang fasik, tetapi yang berusaha untuk menjalani kehidupan bermoral. Tetapi tampaknya Paulus sedang berbicara kepada orang Yahudi, karena orang Yahudi itu paling tidak mau dosa-dosanya itu dikeluarin, padahal mereka sendiri tidak bermoral. Ya, pertama-pertama pembahasannya tentang hukum dalam Roma 2 ayat 12 sampai 16 akan lebih bermakna bagi orang Yahudi daripada bagi orang bukan Yahudi. Dan dalam Roma 2 ayat 17 dia secara terbuka menyebut pembacanya sebagai orang Yahudi. Ini akan menjadi bentuk panggilan yang aneh jika di paruh pertama bab ini dia berbicara kepada orang bukan Yahudi. Jadi bukan tugas yang mudah untuk menemukan orang Yahudi bersalah. Karena ketidaktaatan kepada Tuhan adalah satu dosa yang tidak ingin mereka akui. Para nabi perjanjian lama dianiaya karena mendakwa Israel atas dosa-dosanya. Dan Yesus juga disalibkan untuk alasan yang sama. Jadi mengapa Yesus mati disalibkan? Karena Yesus membongkar kejahatan orang Yahudi. Mengapa nabi perjanjian lama itu dianiaya? Karena mereka mengutuk dosa-dosanya Israel ya. Nah, bukan tugas mudah saudara ya. Nah, tentunya orang Yahudi akan memuji kutukan Paulus terhadap orang bukan Yahudi. Wah, orang Yahudi fasik. Mereka menukar kemuliaan Allah dengan binatang dan menyembahnya gitu ya. Nah, faktanya kebanggaan nasional dan agama Yahudi mendorong mereka untuk membenci anjing non-Yahudi dan tidak ada hubungan dengan mereka. Nah, Paulus menggunakan sikap menghakimi ini untuk membuktikan kesalahan orang Yahudi. Karena hal-hal yang mereka dikutuk orang bukan Yahudi, mereka sendiri lakukan. Karena apa yang mereka kutuk orang bukan Yahudi, mereka sendiri lakukan. Ya kan? Mereka mengira bahwa mereka bebas dari penghakiman karena mereka adalah umat pilihan Allah. Tetapi Paulus menegaskan bahwa pemilihan Tuhan atas orang-orang Yahudi membuat tanggung jawab dan akuntabilitas mereka menjadi lebih besar. Ya, penghakiman Tuhan sesuai dengan kebenaran. Dia tidak memiliki status standar bagi orang Yahudi dan standar lainnya untuk bukan orang Yahudi. Seorang yang membaca daftar dosa di dalam Roma 1 ayat 29-32 tidak dapat menghindari fakta bahwa setiap orang bersalah setidaknya satu dari dosa. Ya, ada dosa daging dan ada dosa roh. Ada anak bungsu yang hilang, dosanya dosa daging. Tapi ada anak sulung laki-laki, dosanya dosa roh. Ketika mereka mengutuk orang bukan Yahudi karena dosa mereka, orang Yahudi benar-benar mengutuk diri mereka sendiri. Sebenarnya berkat yang mereka terima dari Allah memberi mereka tanggung jawab yang lebih besar untuk menaatinya dan memuliakannya. Dalam kebaikannya Tuhan telah membeli Israel kekayaan materi dan spiritual yang luar biasa. Mereka diberi tanah yang indah, hukum yang benar, bait suci, pemeliharaan Tuhan, dan banyak lagi berkat. Dan Tuhan telah sabar menanggung banyak dosa dan pemberontakan Israel, dan bahkan telah mengirim mereka anaknya untuk menjadi Mesias mereka. Bahkan setelah Israel menyalibkan Kristus, ya, Tuhan memberi bangsa itu hampir 40 tahun lagi kasih karunia dan menahan penghakimannya. Bukan penghakiman Tuhan yang menuntun manusia pada pertobatan, tetapi kebaikan Tuhan. Tetapi Israel tidak bertobat. Oke? Bagian kedua saudara, Roma 2 ayat 6 sampai 11, dengarkan baik-baik. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik mencari kemuliaan, kehormatan dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat pada kebenaran melainkan taat pada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani, tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani, sebab Allah tidak memandang bulu. Oke ya. Sekarang kita lihat ada dua jalan ya, dua jalan, dua arah. Orang yang tekun berbuat baik mencari kemuliaan, kehormatan, dan orang yang mencari kepentingan sendiri dan tidak taat pada kebenaran, taat pada kelaliman, ya. Nah, di sini saya akan gambarkan
ada dua orang juga. Pertama, orang Farisi dan pemungut cukai. Yesus berkata dalam Lukas 18-9, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain adalah pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan penjina, bukan pemungut cukai, seperti orang ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberi 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh dan bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Ya, jadi jujur. Orang paling nggak orang pemungut cukai itu jujur. Dan orang Farisi itu tidak jujur. Karena tidak ada orang yang tidak berdosa. Nah, ada dua jalan, ada dua hasil ya. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat pada kebenaran, melainkan taat pada kelaliman. Ya, contoh penghakiman Tuhan terjadi di Gua Singa, Daniel yang setia diselamatkan, dan musuh yang jahat dihancurkan. Baca Daniel 6. Nah, sekarang Matius 7 ayat 12-14. Segala sesuatu yang kamu kendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan menuju kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Ada dua jalan, ada dua hasil. Penghakiman tanpa pandang bulu ya. Kisah Para Rasul 10 ayat 34-36. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia, yang akan mengamalkan kebenaran, berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberikan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang." Ya, Petrus juga bicara Allah tidak membedakan orang. Daniel 5 ayat 25-30. Maka inilah tulisan yang tertulis, Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Dan inilah makna perkataan itu. Mene adalah masa pemerintahan Tuanku telah dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Lalu atas tita Belsajar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu, dan pada lehernya dikalungkan rantai emas, dan dimaklumkanlah tentang dia, bahwa di dalam kerajaan ia mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Pada malam itu juga terbunuhlah Belsajar, raja orang Kastim itu. Jadi ada Allah tidak memandang bulu, ya kan? Jadi Belsajar yang jahat, ya, walaupun dia ada raja pun dihajar sama Tuhan, ya. Iman yang sejati menghasilkan ketaatan, ya. Nah, saudara, dalam Roma 2 ayat 6-11 itu Paulus tidak mengajarkan bahwa keselamatan melalui perbuatan, ya. Dia menjelaskan prinsip dasar lain dari penghakiman Tuhan, yaitu Tuhan menghakimi menurut perbuatan. Sama seperti dia menghakimi menurut kebenaran, ya. Jadi, di sini Paulus berurusan dengan tindakan konsisten dalam kehidupan seseorang, dampak total dari karakter dan perilakunya. Misalnya, Daud melakukan beberapa dosa besar. Yes, Anda tahu, ya. Tetapi penekanan total dalam hidupnya adalah ketaatan kepada Tuhan, ya. Yudas mengakui dosanya dan mengembalikan uang pengkhianatannya. Namun penekanan total dalam hidupnya adalah ketidaktaatan dan ketidakpercayaan, ya.
Iman sejati yang menyelamatkan menghasilkan ketaatan dan kehidupan yang saleh meskipun ada dosa sesekali di dalam hidup kita. Ya. Jadi ketika Tuhan mengukur perbuatan orang Yahudi, dia menemukan mereka sama jahatnya dengan orang bukan Yahudi. Fakta bahwa orang Yahudi kadang-kadang merayakan pesta atau bahkan secara teratur menghormati Sabat tidak mengubah fakta bahwa kehidupan sehari-hari mereka yang konsisten adalah ketidaktaatan kepada Tuhan. Ya, jelas ya? Nah, ini adalah bagian ketiga, yaitu Roma 2 ayat 12 sampai 16. Ya, jadi orang Yahudi itu sama buruknya dengan orang fasik yang tidak mengenal Tuhan. Ya, sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat, dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan sendiri melakukan apa yang dituntut oleh hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka, dan suara hati nurani mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia. Oleh siapa? Kristus Yesus. Ini bagian ketiga ya. Panduan saudara. Penghakiman melibatkan beberapa tingkat hukuman berdasarkan tindakan seseorang dan seberapa banyak panduan dan kesempatan yang tersedia bagi mereka. Ya, ada orang yang tidak diberikan hukum Taurat, ada orang yang diberikan hukum hati nurani. Sekarang kita diberikan Kristus. Ya, pertama panduan yang tersedia adalah ciptaan menampilkan kekuatan Allah dan kodrat ilahi. Apa mereka melihat ciptaan, mereka yakin itu ada Allah dan bersyukur kepadanya, ya kan? Hati nurani, apakah hati nurani memberikan kesan batin tentang hukum Allah? Oh, harusnya ini benar ya, yang kita buat ini adalah salah, adalah hati nurani. Ketiga adalah hukum Taurat, hukum yang benar-benar tertulis ya. Dan ketiga adalah Kristus melalui Injil dan Roh-Nya yang membawa pengampunan dan kehidupan kekal ya. Tiga bentuk panduan pertama dapat mengutuk orang berdosa karena hati manusia itu selalu tidak mau mencari Allah. Walaupun mereka melihat ciptaan yang besar, mereka tidak mau memuji dia. Hati nurani dia bilang ini salah, tapi tetap aja mereka melakukan. Bahkan hukum diberikan, mereka tetap tidak mematuhi hukum. Karena itu tiga bentuk panduan pertama dapat mengutuk orang berdosa, tapi tidak dapat menyelamatkan mereka. Hanya Kristus yang bisa menyelamatkan. Hanya di dalam Kristus kita dapat memuliakan Sang Pencipta, mematuhi hati nurani kita yang diperbarui dalam kuasa Roh, dan memiliki hukum Allah di dalam hati kita sebagai kepatuhan iman yang penuh sukacita melalui perjanjian baru ya. Panduannya ada 4 ya, tapi hanya Kristus yang bisa menyelamatkan orang berdosa ya. Nah, derajat hukuman ya. Lukas 12 ayat 47 sampai 48. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya tetapi yang tidak mengadakan persiapan dan tidak melakukan apa yang kehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Jadi banyak tahu, banyak pukulan. Sedikit tahu, sedikit pukulan ya. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Jadi orang Israel itu akan orang Farisi itu yang mendapat hukum Allah ya, itu akan lebih banyak dituntut ya. Seperti ini Matius 1 ayat 21 sampai 24. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit?
Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Jadi, ini Korazim ya dan Kapernaum itu sudah melihat mujizat Tuhan, tapi mereka tidak percaya. Nah, sedangkan di Tirus dan Sidon dan Sodom tidak melihat mujizat Tuhan, ya. Jadi pukulannya lebih ringan dibandingin yang sudah melihat, ya. Nah, selain derajat hukuman ada namanya derajat penghargaan. 1 Korintus 3 ayat 12 sampai 15. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji dengan api itu. Jika pekerjaan yang seorang tahan uji, ia akan mendapatkan upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti di dalam api. Efesus 6 ayat 8, kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Ya, jadi kalau kita bekerja untuk Tuhan, kita pun akan mendapatkan balasannya dari Tuhan. Ya, nah ini terakhir, kesombongan orang Yahudi akan dihakimi. Jadi intinya Paulus menjelaskan bahwa hukum Yahudi hanya membuat kesalahan Israel menjadi lebih besar karena mereka sudah diberikan hukum yang harusnya mereka dituntut lebih banyak, tapi mereka tidak melakukan itu. Ya, Tuhan tidak memberikan hukum kepada orang bukan Yahudi. Jadi mereka tidak dihakimi oleh hukum. Sebenarnya orang bukan Yahudi memiliki perbuatan hukum yang tertulis di dalam hati mereka, hati nurani, ya. Kemanapun Anda pergi, Anda menemukan orang-orang dengan perasaan batin tentang benar dan salah, dan hakim batin ini yang disebut Alkitab sebagai hati nurani. Anda menemukan di antara semua budaya, rasa dosa, ketakutan akan penghakiman, dan upaya untuk menebus dosa dan menenangkan dewa apapun yang ditakuti. Orang Yahudi membual dalam hukum, dia berbeda dengan tetangga kafirnya yang menyembah berhala, maksudnya orang bukan Yahudi. Tetapi Paulus menjelaskan bahwa bukan kepemilikan hukum yang diperhitungkan, tetapi praktek hukum yang diperhitungkan. Orang Yahudi memandang orang Yahudi sebagai orang bukan Yahudi sebagai orang buta, dalam kegelapan, bodoh, tidak dewasa, ya. Tetapi jika Tuhan menemukan orang-orang bukan Yahudi yang dirampas bersalah, betapa lebih bersalahnya orang-orang Yahudi yang memiliki hak istimewa. Jadi kesimpulannya, seluruh orang Yahudi pun berdosa. Tidak ada satupun yang benar walaupun mereka memiliki hukum. Ya. Sebagai penutup, Tuhan Yesus tidak hanya menghakimi menurut kebenaran, dia juga menurut perbuatan manusia, tetapi dia juga menghakimi rahasia manusia yang tersembunyi. Dia melihat apa yang ada di dalam hati. Kristus Yesus akan menghakimi, hari sudah ditentukan, rahasia yang tersembunyi akan dipublikasikan. Juru selamat akan menghakimi. Ya, demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.